Terima kasih Anda masih bersama kami di Market Buzz. Pemirsa, kita ke informasi emiten pasar modal Indonesia. PT Goto Gojek Tokopedia Tbk atau Goto telah menyerap dana IPO sebesar 12,7 triliun rupiah hingga akhir Juni 2025. Ya, dengan penyerapan itu maka dana hasil IPO Goto tersisa 808,6 miliar rupiah. Direktur Goto, Simon Takleng Ho, ini menjelaskan bahwa Goto mendapatkan hasil penawaran umum senilai 13,72 triliun rupiah pada IPO tahun 2022 silam. Dari jumlah tersebut sebanyak 4,07 triliun rupiah telah direalisasikan untuk modal kerja Goto. Lalu sebesar 4,07 triliun rupiah untuk penyertaan pada Tokopedia. Goto juga menggunakan sebanyak 3,39 triliun dana IPO untuk penyertaan pada PT Dompet Anak Bangsa atau GoPay. Kemudian sebesar 678,7 miliar rupiah untuk penyertaan pada PT Multifinance Anak Bangsa, sebesar 274,8 miliar rupiah untuk penyertaan pada Velox Digital Singapore Pte Ltd, dan 273,96 miliar rupiah untuk penyertaan pada Govia Technology Trading Joint Stock. Dan Simon juga menjelaskan Goto melakukan perubahan rencana penggunaan dana IPO yang telah disetujui pada RUU PSLB bulan lalu. Perubahan tersebut yaitu untuk modal kerja Velox Digital Singapore dan perubahan lainnya yakni alokasi untuk Govia Technology Trading Joint Stock Company. Selanjutnya, pemirsa, PT Kalbe Pharma Tbk atau KLBF yakin bisnisnya tak akan terusik penerapan tarif impor 32% oleh Amerika Serikat. Ya, Head External dan Stakeholders Relation KLBF Hari Nugroho menyatakan nilai ekspor produk KLBF ke Amerika Serikat terbilang kecil. PT Kalbe Pharma Tbk atau KLBF yakin bisnisnya tak akan terusik penerapan tarif impor 32% oleh Amerika Serikat. Head External and Stakeholder Relation KLBF Hari Nugroho mengatakan nilai ekspor produk KLBF ke Amerika Serikat terbilang kecil. KLBF justru banyak mengekspor produknya ke wilayah Asia Tenggara seperti Afrika Selatan dan Timur Tengah dengan total kontribusi ekspor mencapai 6% dari total penjualan KLBF di kuartal 1 2025. Di periode tersebut KLBF telah membukukan laba bersih 1,11 triliun rupiah. Pada tahun 2025 meningkat 12,5% dibandingkan laba periode yang sama tahun lalu yang sebesar 987,57 miliar rupiah. Pendapatan bersih KLBF juga tumbuh 5,8% secara tahunan menjadi 8,84 triliun rupiah dibandingkan 8,36 triliun rupiah di kuartal 1 tahun sebelumnya. Kedepan KLBF akan fokus memperkuat kehadiran produknya di pasar internasional, misalnya dengan menjalin kerjasama seperti yang telah dilakukan dengan Alliance Pharma di Thailand. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, masih seputar emiten, pemirsa, ancaman tarif impor 32% Amerika Serikat nampaknya tak akan terlalu mempengaruhi kinerja PT Diastika Biotekindo Tbk atau CHEK. Ya, justru kebijakan itu akan menaikkan harga bahan baku di Amerika Serikat sendiri sehingga akan terjadi kenaikan harga barang alat kesehatan dunia. Ancaman tarif impor 32% Amerika Serikat nampaknya tak akan terlalu mempengaruhi kinerja PT Diastika Biotekindo Tbk atau CHEK. Direktur Utama PT Diastika Biotekindo Tbk FX Yosua Rencung menilai kebijakan itu akan menaikkan harga bahan baku di Amerika Serikat sendiri sehingga akan terjadi kenaikan harga barang alat kesehatan dunia. Pendatang baru Bursa Efek Indonesia ini merupakan distributor alat kesehatan dan laboratorium. CHEK memiliki dua lini produk yang diandalkan, yakni diagnostik dengan alat-alat pemeriksa kesehatan, baik itu di rumah sakit dan laboratorium. Lini bisnis lainnya adalah life science yang fokus pada alat-alat laboratorium yang kerap digunakan pada laboratorium riset di universitas dan lembaga penelitian. Meskipun belum melakukan ekspor, CHEK berencana akan merambah pasar dunia pada 2027. Adapun hingga akhir 2024, CHEK mengantongi pendapatan sebesar 154,79 miliar rupiah. Pada 2024 meningkat dari posisi 129,09 miliar rupiah pada 2023. Laba tahun berjalan CHEK juga naik dari 13,59 miliar rupiah pada 2023 menjadi 15,17 miliar rupiah pada 2024.
Atas dasar itu, di akhir tahun Jack menargetkan pertumbuhan bisnis sebesar 30% dibandingkan tahun lalu. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, emiten jasa pertambangan PT Petrosi Tbk kembali mendapatkan kontrak besar dari mitra baru di Sumatera Selatan. Ya, kontrak bernilai triliunan rupiah ini diperkirakan akan memberikan kontribusi signifikan bagi kinerja perusahaan. PT Petrosi Tbk resmi mengantongi kontrak jasa pengupasan dan pemindahan lapisan tanah penutup atau overburden removal. Kontrak ditandatangani dengan PT Bara Sentosa Lestari pada 14 Juli 2025. Proyek ini berlokasi di Kabupaten Musir Rawas Utara, Sumatera Selatan dengan estimasi nilai 3,5 triliun rupiah. PT RO bertindak sebagai kontraktor jasa pertambangan selama 5 tahun ke depan. Perolehan kontrak ini menjadi bagian dari strategi ekspansi bisnis jangka panjang perusahaan untuk meningkatkan penciptaan nilai dan pengembangan usaha. Pihak manajemen Petrosi menegaskan bahwa perusahaan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan BSL dalam kontrak ini. Diharapkan proyek overburden removal tersebut akan memberikan dampak positif terhadap kelangsungan usaha serta meningkatkan kinerja keuangan dan operasional Petrosi. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Market Pas. Pemirsa, Indonesia dan Amerika Serikat sepakat tarif resiprokal. Ya, Presiden Donald Trump resmi menetapkan Indonesia terkena tarif 19%, turun jauh dari ketetapan awal yakni di angka 32%. Sebagai timbal balik, Indonesia wajib membeli produk energi dari Amerika senilai 244 triliun rupiah. Kesepakatan dagang komprehensif dituangkan dalam patok tarif impor Indonesia sebesar 19%, lebih rendah dari keputusan 32%. Trump mengatakan penurunan tarif menjadi 19% tersebut merupakan bagian dari kesepakatan dagang, di mana Amerika Serikat tidak akan membayar tarif apapun dan Amerika juga akan memiliki akses penuh ke Indonesia. Selain itu, dalam unggahannya di media sosial, Trump juga mengatakan Indonesia telah berkomitmen untuk membeli 50 jet Boeing, serta komitmen membeli energi Amerika senilai 15 miliar dolar Amerika, produk pertanian Amerika senilai 4,5 miliar dolar sebagai bagian dari kesepakatan tersebut.